Biasa di Indonesia tentang industri sawit menjadi momok atau sasaran yang negatif campaign dari internasional. Mereka tidak percaya bahwa sawit di Indonesia berjalan dengan sustainable. Isu tentang sawit yang melakukan eksploitasi terhadap orang utan itu marak dilakukan pada tahun-tahun 2010 ya. Bahkan banyak testimoni-testimoni tentang industri-industri sawit yang menelantarkan orang utan. Dan sebenarnya sawit Sumber Mas Sarana sebagai public company berusaha menjawab bahwa industri sawit bisa melakukan konservasi. Dan itu yang kita lakukan, bahwa kita memang satu menjawab negatif-negatif isu ini. Bahwa kita memang melakukan konservasi dan peduli terhadap orang utan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hello Borneo, dan kali ini bersama saya Siti Alkoba sebagai host dan mana dibantu juga oleh Kak Penny. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Penny, saya dari PT Sawit Sumber Mas Sarana sebagai Communication Specialist. Dan hari ini juga kita bersama dengan Chief of Sustainable dari PT SSMS ya Pak ya? Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Halo semuanya, saya Hengki Satrio. Saya Chief Sustainable Officer dari Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Jadi kali ini kita akan bahasan mengenai hal yang cukup menarik mengenai PT SSMS dan juga dengan kerjasama ya Pak dengan BOSF. Dan kita sekarang ada di Pulau Salat nih Pak, yang mana kita ketahui bahwasanya Pulau Salat merupakan salah satu konservasi orang hutan ya Pak. Itu boleh dijelaskan Pak? SSMS Tbk itu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, kita berusaha berbisnis dengan menggunakan sawit berkelanjutan dengan melakukan sertifikasi terhadap beberapa kewajiban dan juga voluntary certification. Salah satunya adalah RSPO. Kewajiban kita terhadap RSPO, kita harus melakukan konsep remediation and compensation plan, di mana kita melakukan konservasi terhadap orang hutan. Nah, konsep konservasi di Pulau Salat ini berbeda dengan konsep konservasi di Tanjung Puting maupun di Taman Safari, tapi ini lebih ke pra pelepas liaran orang hutan. Jadi mempersiapkan orang hutan untuk bisa diliarkan kembali agar mereka bisa menjadi alami kembali di habitatnya yang di Taman Nasional. Kalau berbicara tentang Pulau Salat ini sendiri, kemitraan ya dari PT SSMS dan juga BOSF. Dan itu mulai sejak kapan tuh Pak? Inisiasi Pulau Salat ini kita mulai tahun 2016. Tapi kita mulai aktif menjalankan program ini di Pulau Salat tahun 2017. Kunci utama dari sustainability adalah kolaborasi. Nah, kita mencoba melakukan kolaborasi dengan BOSF, Borneo Orangutan Survival Foundation, dan juga dengan masyarakat di Desa Pilang, masyarakat sekitar. Dengan berjalannya waktu sejak tahun 2017 sampai saat ini, kita sudah melakukan konservasi atau menampung dan mempersiapkan orang hutan untuk diliarkan sebanyak 135 orang hutan individu, dan juga sudah kita lepaskan sekitar 55 individu orang hutan ke Taman Nasional. Dan saat ini masih ada 40 individu orang hutan yang berada di program pra pelepas liaran orang hutan di Pulau Salat ini. Jadi Pulau Salat ini merupakan pra pelepas liaran dari orang hutan itu sendiri. Tapi sebelumnya itu ada tahapan atau proses seperti apa Pak sebelum orang hutan itu dilepas liarkan di Pulau Salat ini? Nah, sebelum masuk ke Pulau Salat, individu orang hutan biasanya dipersiapkan di Nyaru Menteng. Itu satu tempat konservasinya milik BOSF, dan teman-teman BOSF nanti yang akan melakukan review orang hutan mana yang siap dimasukkan ke sini. Karena tidak semua orang hutan itu bisa masuk ke dalam program pra pelepas liaran. Ada yang memang sudah tidak bisa diliarkan, jadi memang kalau dimasukkan program ini akan menjadi malah kasihan. Jadi kita melihat teman-teman BOSF yang pastinya mengerti secara teknikal, dan dokter hewan juga melakukan pengawasan terhadap orang hutannya itu mengidentifikasi mana orang hutan yang bisa masuk ke dalam program pra pelepas liaran orang hutan.
kita geser ke sebelah nih Kak Penny. Mungkin udah sering ya beberapa kali ke sini. Itu gimana tuh pengalamannya? Terus apa memang udah project kerjaan Kak di sini atau seperti apa Kak? Kalau dari saya sendiri, karena saya bagian dari sustainability, jadi setiap ada proyek kemitraan pasti bertugas untuk mempublikasikan ke para stakeholder. Karena kan kalau misalkan kita punya proyek tapi nggak dipublikasikan sayang. Apalagi ini kan program kemitraan mungkin yang bisa dibilang cukup kayak eksotis ya. SSMS bermitra dengan NGO untuk menyediakan sebuah pulau. Dan itu diperuntukkan untuk orang utan yang termasuk kategori hewan langka, dan cukup berbangga karena SSMS bisa berkontribusi ke situ. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Kak Penny tadi, bahwasanya hal yang menarik. Kita ketahui bahwa PT SSMS ini kan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Tapi kenapa tuh peduli dengan perkembangan atau pelepasliaran orang utan itu sendiri? Biasa di Indonesia tentang industri sawit menjadi momok atau sasaran ya, negatif campaign dari internasional. Mereka tidak tidak percaya bahwa sawit di Indonesia berjalan dengan sustainable, dan banyak isu yang digulirkan terkait sawit, karena mereka tahu bahwa sawit di Indonesia adalah komoditi nomor 1 di Indonesia ya, dan Indonesia menyumbang sekitar 48% untuk stok dunia. Dan itu yang membuat negara internasional itu mungkin kurang suka ya, karena kita harus bersaing dengan minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan juga zaitun segala macam. Itu hal-hal yang memang secara kuantiti sudah menang di tingkat dari kelapa sawit. Dan isu tentang sawit yang melakukan eksploitasi terhadap orang utan itu marak dilakukan pada tahun-tahun 2015 sampai 2010 ya. Bahkan banyak testimoni-testimoni tentang industri sawit yang menelantarkan orang utan. Dan sebenarnya Sawit Sumber Mas Sarana sebagai public company berusaha menjawab bahwa sawit bisa dilakukan, industri sawit bisa melakukan konservasi. Dan itu yang kita lakukan, bahwa kita memang menangkal ya, menjawab negatif-negatif isu ini, bahwa kita memang melakukan konservasi dan peduli terhadap orang utannya. Betul ya Kak Penny ya, bahwasanya apalagi kita sebagai anak-anak muda nih ya, pasti banyak mendengar isu bahwa kelapa sawit ini banyak negatifnya gitu memberikan ya, dampak negatif. Jadi sudah seharusnya kita sebagai generasi itu ikut mengedukasi bahwa isu-isu negatif tentang sawit itu nggak benar. Jadi itulah part kita, gimana kita promosikan ke para stakeholder masyarakat bahwa dalam dunia sehari-hari pun secara nggak langsung kita tuh menggunakan produk-produk yang mengandung dari kayak sawit gitu. Ya kan, contohnya itu seperti apa Kak? Contohnya misalkan kayak kita konsumsi coklat, terus kayak kosmetik, pasta gigi, itu semua mengandung sawit yang kalau kita nggak secara nggak sengaja itu dalam siklus 24 jam itu pasti kita memakai produk yang menggunakan bahan-bahan dari sawit kan ya Pak ya. Bahkan sabun itu pun ada sawitnya di dalam situ. Dan ini saya juga mengapresiasi pemerintah di sini ya, karena pemerintah memahami negatif isu, lalu membuat terobosan baru dengan program-program B10, B20, B35. Itu bagian dari bagaimana Indonesia memaksimalkan mengkonsumsi produk sawit itu sendiri. Dan itu cukup bagus ya. Secara tidak langsung emang di masyarakat itu sendiri udah dekat gitu ya Pak dengan produk-produk dari kelapa sawit itu sendiri. Berarti berkaitan dengan sustainability tadi, apa konsep yang diterapkan di sini gitu? Di sini kita satu, konservasi kita jalankan ya. Dan dua, kita berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat di sini kita bekerjasama dengan BUMDes. Jadi kita tidak hanya berjalan sendiri, dan ini kita melibatkan BUMDes untuk penyiapan pangan.
Jadi satu orang utan itu kira-kira kebutuhan pakannya 5 sampai 7 kilo buah Iya, per hari. per hari. Dan itu cukup besar angka itu. Dan kita meminta BUMDes, teman-teman di BUMDes di Desa Pilang itu untuk bisa menyiapkan itu. Jadi teman-teman BUMDes di sini mereka membeli dari buah-buah masyarakat dan mengumpulkan itu lalu diberikan ke kita dan kita membeli dari BUMDes tersebut. Berarti ada keterlibatan masyarakat sekitar Ya. gitu ya Pak ya. Salah satunya dari BUMDes tadi. Berarti untuk pakan orang utannya sendiri diambil dari tanaman Masyarakat. dari masyarakat Iya, itu ya Ya, Pak. dari tanaman masyarakat. Selain tadi tambahan sedikit bahwa selain kita kayak community empowerment itu ada para pekerja yang di Pulau Salad ini kayak teknisi, ibu-ibu yang bekerja sebagai tenaga juru masak itu juga diambil dari masyarakat yang ada sekitar. di desa. Berarti seperti dengan itu. adanya Pulau Salad ini memang berdampak positif untuk Iya, benar. masyarakat itu Benar sendiri. banget. Kemudian ini Pak, jadi penasaran nih setelah dilepas liarkan orang utannya di sini itu terus pemeliharaan itu seperti apa Pak? Setelah dilepas liarkan dari sini, nanti dilepas liarkan ke Taman Nasional. Nah, Mbak Feni ini yang pernah ikut bagaimana melepas liarkan orang hutan, dibawa ke dibawa ke Taman Nasional dengan lamanya transportasi dengan 6 jam naik klotok itu menuju ke Taman Nasional. Mbak Feni lebih bisa Boleh cerita ceritain lebih. ke Penny seperti apa tuh pengalamannya? Kalau ikut rilis ya ke Taman Nasional itu udah 3 kali. Jadi perjalanannya cukup jauh ya. Kalau dari sini sebelum kita berangkat pasti kita cek kesehatan dulu karena itu akan sangat berpengaruh ketika kita juga kurang fit dan itu bisa menularkan ke orang hutannya. Jadi kita di antigen dulu apa segala macam. Kita ketika udah fit dinyatakan sehat baru kita bisa ikut dalam tim rilis ke Taman Nasional. Perjalanannya itu dari Nyaru, titik poinnya tuh di Nyaru itu sekitar 6 sampai 7 jam ke desa terakhir. Dari desa terakhir itu kita naik ke Lotok sekitar 6 sampai 7 jam ya. Wow, Naiknya aja ya. lumayan Ke Taman Nasional bener. Lumayan jauh ya. Lumayan keram. Oke. 6-7 jam, habis itu kita ke beberapa titik pelepas liaran, 3 sampai 4 orang hutan yang biasa dirilis ke Taman Nasional. Ada prosesi pembukaan kandang. Sebenarnya proses rilisnya itu sendiri cukup singkat ya. Nyampe ke titiknya buka kandang, setelah itu berpindah lagi ke titik selanjutnya buka kandang, setelah itu baru ke campnya BOSF karena di sana mereka juga udah punya camp ya. Kalau yang pernah aku ikut itu di daerah Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, itu perbatasan kalau nggak salah Kalteng Kalbar kalau nggak salah ya. Jadi turun lagi 6 sampai 7 jam dari Taman Nasionalnya ke desa terdekat seperti itu. Oke, tadi kan udah rilisnya tuh gimana. Tapi kalau selama di sini itu orang utannya apa emang ada jadwalnya dikasih makan kayak gitu Pak? Atau memang ada pemeliharaan, ada dokternya Kak di sini atau seperti apa Ya. Pak? Untuk pemberian makan pasti kita jadwalkan. Makanya kita ada teman-teman teknisi di sini yang ikut membantu memberi makan. Ada pemantauan monitoring bodi massa mereka. Jangan sampai mereka overweight. Jadi jenis makanannya juga kita akan informasikan ke BUMDes kebutuhan sayur berapa persen, buah berapa persen. Karena kalau buah terus bisa jadi mereka nanti overweight. Ya, obesitas ya Pak. Obesitas. Kayak manusia juga sih sebenarnya. Nah, jadi kalau pemantauan kesehatannya kita berikan kewenangannya ke BWSF karena mereka punya tim dan ekspertis ya di bidang orangutannya. Berarti memang ada bagiannya sendiri ya Pak Ya. untuk PT Kita memang SMSF? sudah ada ya pembagian kerja dan setiap tahun kita ini diskusikan di rencana kerja tahunan kita dan kita libatkan BKSDA juga karena orangutan ini secara mandatori ini harus dijaga oleh negara. CQ-nya ke BKSDA. Jadi selalu kita libatkan tim BKSDA di RKT kita bahwa kita program Pulau Salad ini di tahun ini adalah menjalankan beberapa kegiatan. Nah, itu kita informasikan ke BKSDA juga. Menarik nih, berkaitan dengan Pulau Salad ini juga kan berupa hutan gitu ya Pak ya. Ya. Dan pastinya ada pengaruh tentang CO2 gitu kan, ada juga menghasilkan oksigen gitu kan. Itu seperti apa Pak kalau di sini? Nah, banyak konsultan yang sekarang mungkin masanya ya mereka berhitung tentang karbon. Ini juga mereka menanyakan ke saya tentang kalkulasi karbon.
ya kita mengarah, SSMS memang mengarah ke bagaimana melakukan penghitungan karbon. Bahkan kita membuat satu pilot project di satu unit bisnis kita melakukan penghitungan karbon dengan 5 sektor. Ada VOLU itu Forest Other Land Use, itu HCV-nya kita hitung, dan ini kalau untuk Pulau Salad juga kita hitung. Dan tapi kita menggunakan metode nasional ya, dengan membuat dokumen rencana aksi mitigasi lalu memasukkan ke dalam platformnya pemerintah KLHK yang namanya SRN, Sistem Registrasi Nasional, supaya direview nanti melewati lembaga LVV, lembaga verifikasi validasi. Nah, itu yang kita coba di tahun ini melakukan penghitungan karbon, termasuk tentang Pulau Salad, berapa potensi karbon yang ada di sini. Tapi sebenarnya di sini tuh banyak spot-spot menarik gitu ya. Iya, Apalagi banyak. kita kan sering selfie atau foto-foto gitu Iya. untuk keperluan media sosial kayak gitu. Ada rencana ke depan nggak untuk jadikan ekowisata untuk Pulau Salad ini sendiri? Sebenarnya kita sedang berdiskusi juga dengan kepala desa dan juga kelompok sadar wisata untuk menjadikan ini menjadi ekowisata. Tapi karena konsep para pelepas liaran ini memang berbeda dengan konsep yang seperti Tanjung Puting, di sini konsep ini lebih meminimalisir, bahkan jauh mengurangi interaksi antara orangutan dengan pengunjung, karena nanti orangutannya menjadi satu, bisa resisten takut atau bisa nanti menjadi agresif menyerang. Jadi kita kerjasama dengan kelompok-kelompok tersebut dan juga kerjasama dengan BKSDA dan BWSF juga melakukan pemantauan bagaimana nanti tim, kalau misalnya ada turis atau wisata yang datang bisa melalui kapal dan bisa melihat masa-masa teknisi memberikan makan kepada ke orangutan ya. Dan itu bisa menjadi atraksi bagus karena memang secara internasional pun orang tahu bahwa orangutan sangat dilindungi ya, karena itu masuk dalam daftar IUCN dan Endangered Species. Dan itu yang kita akan arahkan menjadi salah satu ini ekowisata kita. Lagi pula ini lokasinya masih cukup dekat gitu ya Pak dengan di kota gitu Iya, kan. jadi aksesnya mudah buat ke sini ya. Betul. 45 menit dari Palangkaraya ya, ini lebih Iya. dekat. Nyebrang gitu kan ya Pak. Iya. Yang menariknya tuh orangutan mempunyai DNA yang hampir sama dengan manusia. Jadi perilakunya tuh mirip-mirip sama manusia. Mereka juga dalam bergaul milih-milih teman. Aku mau mainnya sama ini, aku mainnya sama itu. Jadi pada saat berkunjung ke area Nyaru Menteng, di situ kan ada kayak tahapan sekolah tuh, baby school, kayak tahapan SD, SMP gitu. Hingga akhirnya mereka dipindahin ke pusat pelepas liaran, ini kayak semacam bangku kuliahnya. Jadi mereka tuh diajar untuk cari makan sendiri, terus nyari mereka bermain, bertahan hidup, diajar untuk bagaimana mereka bertahan di sekitaran lingkup mereka itu. Diajarin banyak hal yang diajarin sih kalau yang pernah aku lihat di Nyaru Menteng. Ya. Anggap itu sebagai sekolah Iya, dan sekolahnya atau kuliah. mereka. Di sini dia KKN gitu Iya, kan. Langsung dilepas Jadi liarkan di ketika lapangan. mereka berpindah ke sini, apa-apa yang udah dipelajarin di Nyaru Menteng itu dia praktekin. Ya kan kata Pak Hengki tadi, di sini kayak ada semacam kayak monitoring kan para teknisi. Kalau pagi ngasih makan, pagi biasanya dikasih makan, sore dikasih makan, terus sambil dikasih makan itu para teknisi biasanya monitoring mereka ada nggak nih, oh si Valen ada nggak nih datang. Kalau nggak datang berarti itu artinya mereka sudah bisa survive mencari makan di dalam hutan seperti itu. Ketika mereka jarang dijumpai, itu menandakan bahwa mereka udah cukup bisa bertahan hidup di alam. Ya seperti itu. Karena semakin mereka liar, itu menandakan kesiapan mereka untuk berpindah ke habitat liarnya seperti itu. Berkaitan dengan yang Kak Penny sampaikan tadi, dia udah bisa survive gitu ya di lingkungan itu. Itu berapa lama sih Pak? Atau memang berbeda-beda kah setiap orang utan dilepas liarkan dari di sini? Berbeda-beda. Jadi kalau dari ini teman-teman BWSF yang pasti paham ya bagaimana mengukur
ini orangutan siap dilepaskan atau tidak. Karena begitu orangutan masuk ke dalam itu, yang baru pasti akan berhadapan dengan komunitas orangutan yang sudah ada di dalam gitu, bagaimana proses penyesuaian dan lain-lain. Itu nanti teman-teman BWSF yang memantau, oh ini sudah siap dilepas liarkan atau belum. Dan selama ini banyak peneliti-peneliti dari universitas luar dan dalam negeri yang juga masuk ke sini melakukan penelitian ya dengan BWSF, teman-teman BWSF mengukur melihat perilaku orangutan. Karena ternyata juga orangutan di Kalimantan ini berbeda dengan orangutan di Sumatera. Jadi kalau pola hidupnya, bagaimana kebiasaannya itu berbeda. Nah itu teman-teman BWSF atau teman-teman peneliti itu biasanya tahu kalau mau meneliti tentang orangutan. Biasanya program-program master S3 tentang primata, mereka akan datang juga ke sini. Berarti juga jadi tempat penelitian di sini ya Pak ya? Edukasi juga. Mungkin harapan kedepannya buat itu tadi ya Pak, tujuannya untuk mewujudkan tempat ini sebagai ekowisata tadi. Gitu. Kalau sebenarnya untuk program SSMS secara besar, untuk hubungannya dengan konservasi tidak hanya Pulau Salad ini. Ini Pulau Salad hanya salah satu dari 4 program kita yang berhubungan dengan konservasi. Ini kebetulan yang berhubungan dengan primata orangutan hanya ini. Tapi di 3 yang lain kita menjalankan perhutanan sosial, program perhutanan sosial bekerjasama dengan HKM, Hutan Kemasyarakatan, dan juga hutan desa. Ada satu wilayah kita di hutan desa di daerah Kapuas, itu kita melakukan pemberdayaan dan memastikan masyarakat desa itu tidak melakukan penebangan di hutan lindung. Nah, seperti hal kayak gitu. Kalau yang di HKM, Hutan Kemasyarakatan di Masorayan dan di Danau Sulu, itu kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman HKM, menjaga wilayah mereka karena mereka mendapatkan mandat dari pemerintah untuk pengelolaan hutan ya, berbasis kemasyarakatan. Jadi ada beberapa aktivitas yang kita lakukan, mulai patroli bersama, mulai menjaga flora faunanya, karena kita membuat laporan biodiversity-nya. Lalu kita melihat potensi-potensi masyarakat yang di situ yang ada, seperti perikanannya atau madu klulut, hasil HHBK ya, hasil hutan bukan kayu. Itu yang kita kembangkan di sana supaya masyarakat bisa naik ya secara perekonomian ya. Itu beberapa program yang kita jalankan di dalam divisi sustainability. Berarti banyak ya Pak, untuk pertimbangannya itu ada yang ekonominya, masyarakat, bahkan lingkungan gitu ya Pak, yang diperhatikan itu sendiri. Mungkin kembali ke proyek yang Pulau Salad. Tadi beberapa Pak Henging jelaskan bahwa ada orangutan yang dilepas liarkan dan ada orangutan yang nggak bisa dilepas liarkan. Itu biasanya orangutan yang nggak bisa dilepas liarkan itu kayak gimana sih Pak? Seperti yang memang sudah terlalu sering ya, dia selalu kedekatan dengan manusia sangat sangat tergantung ya. Itu sudah sangat sulit atau tidak bisa lagi dilepas liarkan. Ada beberapa yang saya mendapatkan informasi teman-teman BWSF, mereka ada orangutan yang dari Thailand yang biasa untuk sirkus, itu sudah tidak bisa dilepas liarkan. Itu kalau dilepas liarkan malah kasihan. Itu nanti akan nilai survivalnya akan rendah. Yang mereka sudah tergantung pada orang. Contoh seperti orangutan yang di taman safari yang biasa dipangku-pangku, digendong-gendong. Kalau masuk ke sini udah nggak akan bisa. Karena dia sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia, dikasih makan segala macam. Karena kalau di pelepas liaran dia dikonsepkan bisa mencari makan sendiri. Kalau tidak bisa dimakan sendiri akan kasihan bagi mereka. Nggak bisa survive. Kalau di Pulau Salad ada berapa Pak sekarang nggak bisa dilepas liarkan itu? Yang tidak bisa? Yang nggak bisa dilepas liarkan? Ya nggak bisa, kira-kira ada berapa ya? Ada 10-an atau berapa ya? Yang memang akhirnya kita kembalikan lagi. Kalau yang nggak bisa dilepas liarkan ya nggak masuk sini, kita kembalikan lagi ke Nyaru Menteng. Jadi kayak mereka itu dilepas liarkan itu kayak berada di satu tempat kah atau gimana sih Pak? Dilepas liarkan mereka di satu tempat yang di alam ya Taman Nasional itu. Taman Nasional mereka langsung lepas aja. Seperti halnya kalau melepas liarkan mamalia yang lain ya, harimau atau apa ya, mereka harus memang benar-benar mampu survival ya di alam bebas. Itu utamanya. Tapi kalau di Pulau Salad sini, maksudnya mereka ditempatkan dalam satu area gitu Pak? Enggak, jadi kita di sini ada
wilayah-wilayah yang menjadi tempat para pelepas liaran di sini. Ini di satu wilayah itu nanti kita siapkan, kita kasih apa namanya batas kanal supaya mereka di satu tempat itu bisa hidup di situ. Mungkin yang terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya untuk Pulau Salad ataupun untuk PT SSMS ke depannya. Pertama untuk Pulau Salad, harapan saya kami dari perusahaan memastikan bahwa pulau ini ke depan tidak beralih fungsi. Tetap menjadi areal pelepas liaran orangutan dan area konservasi orangutan. Dan memastikan itu tidak beralih fungsi sebenarnya dikuatkan oleh SK ya, surat ketetapan dari pemerintah daerah. Dulu ada konsep penetapan itu dari pemerintah pusat di Kementerian KLHK, tapi konsep itu ternyata sudah dihapuskan dan dikembalikan kepada tingkat daerah. Jadi kita memulai lagi proses itu, meminta di Pemda Kabupaten Pulang Pisau untuk bisa memastikan ini wilayah tidak beralih fungsi. Kenapa kok tidak beralih fungsi? Satu, karena wilayah ini sebenarnya sudah APL, sudah kita ganti rugi dari masyarakat, dan hanya kita meminta ini tetap berjalan seperti apa adanya, hanya untuk para pelepas liaran orangutan. Yang kedua, Pulau Salad ini tetap berjalan, kolaborasi dengan BOSF tetap berjalan, kolaborasi dengan beberapa pihak juga berjalan, supaya masyarakat nasional maupun internasional tahu bahwa perusahaan sawit ini tidak ada, jangan menyangkut pautkan perusahaan sawit dengan apa namanya orangutan, seperti melawan-lawankan ya, seperti sawit versus orangutan seperti itu. Sebenarnya untuk industri sawit sendiri banyak yang concern terhadap para pelepas liaran atau program-program konservasi orangutan. Hanya karena isu global ya, isu global mereka menafikan itu karena hubungannya dengan international market, dan itu ya yang bisa mengganggu devisa. Karena khawatirnya kalau misalnya ini diteruskan, tanaman sawit itu nanti lama-lama seperti tanaman tembakau. Indonesia dulu nomor 1 masalah tembakau. Terus isu negatif campaign dan lain-lain menjadi tembakau surut. Nah, sekarang mulai menjadi hilang karena waktu itu ditempelkan dengan isu kesehatan. Kalau saya sih percaya namanya tembakau, tanaman dari Tuhan, pasti punya dampak positif, simple itu. Sawit juga seperti itu. Kita membutuhkan sawit dari segala lini, mulai dari tidak hanya minyak goreng, orang tahunya sawit itu minyak goreng. Lipstick, sabun, semuanya itu bahan sawitnya ada di situ. Bahkan kalau kita ngomong bagaimana turunan sawit, banyak sekali oleochemical itu di dalamnya sawit. Dan kebetulan SSMS ini memiliki 8 mil ya, dan 1 refinery dan semua certified RSPO. Jadi kita menjamin bahwa bisnis yang kita lakukan adalah memang bisnis yang berkelanjutan. Kalau kita ngomong sustainability, mengukur bagaimana itu sustainability itu berjalan atau tidak, satu adalah sertifikasi. Sertifikasi itu kita jalankan atau tidak, ada atau tidak. Karena di dalam mendapatkan sertifikasi itu ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Termasuk di situ bagaimana HAM dilakukan, bagaimana pekerja itu mendapatkan hak-haknya, terus bagaimana hubungannya dengan konservasi dilakukan atau tidak. Nah, hal-hal itu yang perusahaan lakukan melalui divisi sustainability. Oke, luar biasa sekali Luar ya. biasa banget ya. Siapa ya? Nggak berasa nih kita, karena kita mau menutup podcast kali ini merupakan podcast perdana kita gitu. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Kak Penny. Teman-teman juga terima kasih udah menonton podcast Hello Borneo, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.